Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Abzuna Sani Zahada dengan NIM 2441104020050, nomor absen 01 dari kelas 2 PAIB. Jadi pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang sosok Jenderal Ayub Khan dan bagaimana perannya dalam membentuk pemerintah militer di Pakistan. Ya, pada pembahasan yang pertama itu tentang latar belakang politik Pakistan. Nah, setelah merdeka dari Inggris pada tahun 1947, Pakistan mengalami kondisi politik yang tidak stabil. Pemerintah sipil sering berganti, elit politik saling kacau, sementara militer jadi institusi paling kuat dan terorganisir. Di tengah kekacauan itu, rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintahan sipil. Inilah yang jadi pintu masuk bagi militer untuk mengambil alih kekuasaan. Maksudnya itu, Pakistan yang baru saja merdeka dari Inggris itu menghadapi situasi politik yang sangat kacau. Pemerintah sipilnya kurang stabil dan para elit politik itu saling sibuk berebut kekuasaan. Dalam kondisi seperti ini, militer muncul sebagai lembaga yang paling terstruktur karena ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Militer pun masuk dan mengambil alih kekuasaan. Nah, mengambil alih kekuasaan itu masuk pada slide selanjutnya, itu biografi Ayub Khan dan kudeta militer 1958. Siapa sih Ayub Khan itu? Nah, Ayub Khan itu, Muhammad Ayub Khan adalah seorang perwira tinggi militer Pakistan. Ia memiliki visi kuat soal modernisasi dan keteraturan. Pada tahun 1958, saat kondisi politik makin kacau, Ayub Khan melakukan kudeta damai tanpa kekerasan dan langsung membubarkan parlemen serta konstitusi. Ia menetapkan dirinya sebagai pemimpin tertinggi sekaligus memulai era pemerintahan militer Pakistan. Jadi itu Ayub Khan adalah seorang jenderal yang ambisius dan punya pandangan kuat tentang pentingnya keteraturan. Pada tahun 1958, yaitu mengambil langkah drastis dengan melakukan kudeta secara damai tanpa pertumpah darah. Ia membubarkan parlemen dan konstitusi, lalu menyatakan dirinya sebagai pemimpin tertinggi Pakistan. Sejak itulah dimulainya era pemerintahan militer di negara tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada demokrasi dasar dan pemerintahan otoriter. Nah, untuk memperkuat kekuasaan Ayub Khan, beliau memperkenalkan sistem baru yang bernama demokrasi dasar. Konsepnya itu rakyat memilih perwakilan lokal, lalu perwakilan itu yang memilih presiden. Tapi pada kenyataannya tuh lebih banyak membungkam suara rakyat. Oposisi ditekan, media dikontrol, dan ruang demokrasi jadi sempit. Maksudnya itu, walaupun membawa nama demokrasi, namun sistem ini tuh justru membatasi suara rakyat, begitu ya. Pemilu tidak langsung digunakan untuk memilih pemimpin nasional. Suara rakyat secara umum menjadi teredam. Oposisi dan media dibungkam dan kebebasan berpendapat makin sempit. Ini membuat pemerintahannya tuh menjadi otoriter gitu ya. Kemudian selanjutnya itu ada modernisasi dan revolusi hijau. Di sisi ekonomi itu, Ayub Khan itu membawa perubahan besar. Beliau mendorong industrialisasi, kemudian juga ada membangun infrastruktur dan meluncurkan revolusi hijau di bidang pertanian. Dalam beberapa tahun, Pakistan mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tapi ada masalah besar begitu ya. Jadi itu maksudnya tuh begini. Ayub Khan itu tidak hanya fokus pada kekuasaan, tapi juga pembangunan. Yaitu melakukan modernisasi ekonomi dan pertanian melalui revolusi hijau yang membantu meningkatkan hasil panen. Ekonomi Pakistan pun
sempat mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, tapi sayangnya kemajuan ini tidak dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat, begitu ya. Kemudian selanjutnya itu ada ketimpangan wilayah dan kelas sosial. Kemajuan ekonomi itu enggak dirasakan secara merata. Wilayah Pakistan Barat itu makin kaya, sementara yang sebelah timur makin tertinggal, begitu ya. Tuan rumah besar makin sejahtera, tetapi petani kecil-kecil dan buruh itu tetap miskin. Ketimpangan ini menimbulkan rasa ketidakadilan yang makin lama makin meledak jadi protes. Nah, jadi maksudnya tuh pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati oleh sebagian wilayah dan kalangan saja. Ya, seperti contoh itu pada bagian Pakistan Barat itu lebih maju, sementara Pakistan Timur itu tertinggal. Kaum elit seperti tuan tanah itu semakin kaya, tetapi rakyat kecil tetap menderita. Ketimpangan ini itu menimbulkan rasa protes ya, dan akhirnya menimbulkan demonstrasi protes besar-besaran. Dan begitu. Ini tuh ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah Ayub Han itu semakin meluas ya, seperti mahasiswa, buruh, dan kelompok oposisi itu mulai turun ke jalan untuk menuntut keadilan, demonstrasi demokrasi, dan diakhirinya demonisasi militer dalam kehidupan politik. Demonstrasi besar-besaran pecah di berbagai kota, baik di Pakistan Barat maupun Pakistan Timur. Di Pakistan Timur, kemarahan itu semakin membara karena wilayah mereka merasa terpinggirkan baik dalam pembangunan, ekonomi maupun representasi politik. Gelombang protes ini menjadi titik balik yang mempercepat runtuhnya kekuasaan Ayub Han. Karena ketimpangan dan represi yang terjadi, banyak kelompok masyarakat akhirnya itu melawan, seperti mahasiswa, buruh, dan aktivis mulai turun ke jalan untuk menuntut perubahan. Di Pakistan Timur, situasi lebih parah karena mereka merasa sangat dianaktirikan, begitu ya. Gelombang protes ini menjadi pemicu utama melemahnya kekuasaan Ayub Han. Nah, karena banyaknya situasi yang kurang stabil, yang semakin memanas, akhirnya legitimasi Ayub Han itu makin melemah. Pada tahun 1969, ia akhirnya mundur dan menyerahkan kekuasaan ke Jenderal Yahya Khan. Tapi pengunduran dirinya itu nggak serta-merta itu menyelesaikan masalah, begitu ya. Jadi kayak di tengah tekanan yang terus meningkat itu ya, Ayub Han itu akhirnya memundurkan diri pada tahun 1969. Ia kemudian juga menyerahkan kekuasaannya itu pada Jenderal Ayub Han. Namun kepergiannya itu tidak menyelesaikan masalah atau membawa solusi, karena masalah sosial, politik, dan ketimpangan itu masih terus berlangsung di Pakistan. Begitu ya teman-teman. Masuk ke slide terakhir itu kesimpulan ya. Nah, kita belajar dari kisah Ayub Han ya. Kita bisa melihat bahwa kekuasaan militer mungkin bisa menciptakan stabilitas jangka pendek, tapi tanpa demokrasi, keadilan sosial, dan partisipasi rakyat, stabilitas itu nggak akan bertahan lama. Pembangunan ekonomi yang penting, tapi tanpa pemerataan dan kebebasan politik juga ujung-ujungnya akan tetap runtuh, begitu ya teman-teman. Sejarah Ayub Han adalah pengingat penting bahwa resiko demonisasi militer dalam negara demokratis, begitu ya. Jadi kayak Ayub Han itu menjadi contoh nyata bahwa demonisasi militer dalam pemerintah bisa membawa efek jangka panjang yang merugikan, gitu ya teman-teman. Jadi sekian presentasi dari saya, semoga bisa memberi gambaran tentang peran militer dalam politik Pakistan melalui sosok Ayub Han. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.